Saudaraku sekalian yang kekasih, semua orang Kristen juga bisa mengatakan haleluya, saudara. Semuanya juga bisa menyanyikan lagu-lagu rohani. Tetapi saudara, tidak semuanya memiliki kualitas yang sama. Allah pasti bisa membedakan dan sekaligus merasakan dan menikmati yang bisa dinikmati. Semua bisa berkata haleluya, menyembah Tuhan, tetapi tidak semua memiliki kualitas yang baik. Tidak semua manis terdengar di hadapan Tuhan, saudara. Saya kira malaikat-malaikat juga bisa merasakan, saudara. Apakah penyembahan seseorang itu berkualitas tinggi atau berkualitas baik di mata Allah yang dirasakan oleh Allah Bapa dan dinikmati oleh Allah Bapa. Kalau saya memberikan ilustrasi, mungkin saudara akan anggap ini konyol, tetapi kalau bagi saya menghayatinya dan menurut saya ini bisa dipertimbangkan paling tidak. Jadi kalau orang menyembah Tuhan, jika hatinya benar-benar mengasihi Tuhan, orang yang hidupnya bersih, yang tidak memiliki keinginan apapun kecuali mau menyenangkan hati Allah. Itu ibarat wajah Bapa di surga itu kelihatan dia senang. Atau kalau saya beri gambaran warna, itu warna di tahta Allah itu berubah. Jadi ungu misalnya. Ya. Dan malaikat-malaikat bisa tersadar, ini siapa ini? Yang menyembah Tuhan sampai membuat tahta Allah berwarna ungu ini. Misalnya ya, itu warnanya. Dan kalau ada penyembahan yang warnanya gelap, tidak akan masuk tembus sampai tahta Allah. Nah, saudara mau kan bisa menjadi orang yang menaikkan penyembahan, doa, yang bisa membuat warna di hadapan Bapa di surga. Ya, kalau ada gridnya, ada warna ungu, ada warna jingga, ada warna misalnya pink, ya. Kalau tertinggi ungu misalnya, waduh kalau bisa sampai membuat warna itu dan malaikat-malaikat ikut menyembah, itu luar biasa, saudara. Tadi sudah saya katakan mungkin ini terkesan konyol, tetapi paling tidak saudara pertimbangkan. Kalau buat saya sudah tidak saya pertimbangkan, kalau saya yakin kira-kira begitu di dalam imajinasi dan fantasi saya. Kalau dianggap itu fantasi, imajinasi ya enggak apa-apa. Tetapi paling tidak itulah ya bantuan visual yang bisa saya miliki. Ya, kita menyembah Tuhan dengan hati yang mengasihi Dia. Disertai tekad, komitmen, ikrar, janji, nasar untuk hidup suci. Disertai dengan ikrar, janji, nasar untuk tidak mengingini apapun selain menyenangkan hati Allah. Berlindung hanya kepada Tuhan, mohon belas kasihan Dia. Nah, hal-hal ini saudaraku disertai hati yang mengasihi Tuhan. Itu bisa membuat warna di hadapan tahta Allah. Tapi kalau hanya ngomong saja bersama malaikat di surga, ngomong saja, tidak tembus saudaraku. Itu hitam, karena yang nyanyi hidupnya hitam,
banyak keinginan, mencari kepuasan, kesenangan sendiri, gila hormat, ya, suka orang lain terlukai dan lain-lain. Ini orang-orang jahat tidak akan bisa membawa persembahan yang bisa membuat warna di hadapan tahta Allah Bapa. Nah, oleh sebab itu, saudara, karena ini pilihan, ayo kita berusaha memiliki kehidupan yang berkenan kepada Tuhan setiap saat. Ya. Dan Tuhan menguji setiap kita. Seperti yang dikatakan dalam Wahyu pasal 2 ayat 23. Dan anak-anaknya akan kumatikan dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang. Dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Mengerikan ini, saudara. Jangan jahat ya. Sampai Tuhan memukul anak-anak kita. Dan anak-anaknya akan kumatikan. Waduh, mengerikan ini, saudara. Makanya kita harus sungguh-sungguh memiliki hati yang bersih. Ya, kalau kita pernah melewati tahun-tahun di mana kita tidak memiliki hati yang bersih, sekarang kita belajar memiliki hati yang bersih, saudaraku. Ya. Sekarang kita belajar memiliki hati yang benar-benar bersih, saudara. Ya. Ayo kita belajar. Hati yang bersih, tidak ada kebencian terhadap orang, tidak ada dosa. Ya. Keinginan kita hanya menyenangkan hati Allah. Pasti Tuhan memberikan perlindungan atau proteksi yang khusus kepada kita, saudara. Proteksi yang khusus kepada kita masing-masing. Nah, di sini kita bisa berjalan dengan Tuhan. Yuk, menjadi kerinduan kita bukan hanya pada waktu kita berdoa, kita merasakan hadirat Tuhan, ada kelekatan dengan Allah, tetapi di sepanjang menit kita, jam hari-hari kita, terus kita hidup di hadirat Allah. Hidup di hadapan Tuhan. Ini perjuangan karena ini pilihan. Kita yang bisa mengoreksi diri kita, saudara. Kesucian itu sesuatu yang natural, bukan mistik. Dari setiap gerak pikiran, perasaan yang muncul, ya, kalau itu tidak patut kita buang. Ya. Kita buang, baru mau muncul kita buang, jangan pikirkan itu. Ya. Kalau saudara melihat orang punya barang tertentu, kita baru saja mau rasanya mengingini, kita buang. Kalau bukan kehendak Allah, jangan, tidak perlu. Ya. Kita ingat orang yang merugikan kita dalam bisnis misalnya, orang yang mengkhianati kita, memfitnah kita, atau orang yang menyakiti kita, merugikan kita, baru mau ingat, buang. Mengampuni. Semua sudah selesai. Kita tidak berhak menghakimi orang. Biar Tuhan hakimnya, ya, dan menyelesaikan, ya. Bukan kita yang mau menghakimi orang dan menghukum, Tuhan saja. Nah, kita jaga pikiran kita, jaga mulut kita. Ini yang paling berat. Aduh, ini berat nih. Ini berat nih, saudara. Tapi kita jaga. Aduh, enggak perlu bercanda yang tidak perlu, ya. Jangan ucapkan kata-kata yang tidak perlu. Apalagi kalau itu menyangkut Tuhan. Aduh, jangan main-main, saudara. Aduh, jangan main-main. Dan perbuatan-perbuatan kita. Kita bisa jaga setiap saat. Kalau dulu kita tidak menjaga. Kita mau mikir apa, kita pikir, kita mau ngomong apa, kita ngomong. Kita mau berbuat apa, kita berbuat. Dalam pertimbangan kita yang kita rasa sudah bijaksana, sudah cerdas rohani, sudah smart, padahal kita melukai hati Tuhan.
Ayo kita starting from zero. Kita seperti dari nol, kita belajar seperti anak kecil. Ya, seperti anak-anak kita mau belajar di hadapan Tuhan. Oke, saya kira cukup ya saudara. Itu renungan pada kesempatan ini. Ya. Kita mau sungguh-sungguh belajar untuk berubah terus dari waktu ke waktu, dari hari ke hari. Kita mau sungguh-sungguh hidup berkenan di hadapan Allah. Ya. Walaupun itu satu perjuangan yang benar-benar berat, tapi bisa. Ya. Yuk kita naikkan pujian. Ya. Buatku dapat selalu mendengar, lalu kita akhiri doa pagi ini. Dan saya ingatkan nanti ada pemberitaan firman yang akan disampaikan oleh Bapak Frankie Chong di Truth ID, saudara. Ya. Dan banyak saudara yang berlibur, karena ini hari libur, selamat berlibur. Jaga jarak, ya. Jika tidak perlu, jangan ada di kerumunan, ya hindari, ya saudara. Tetap bertanggung jawab, ya. Buatku dapat selalu mendengar suaramu Bapa surgawi, agar dapat ku mengerti kehendak dan rencanamu, melakukan yang kau ingini, tanpa lakukan kehendak Bapa, hidup menjadi sia-sia. Hidup menjadi sia-sia. Dalam hidup sementara, hanya satu yang tersisa, nyatakan kebenaran-Mu Bapa. Rinduku Tuhan, rinduku padamu, dapat memandang wajah-Mu Tuhan Yesus. Rinduku ku pulang melayani-Mu selamanya. Rinduku ku pulang melayani-Mu selamanya. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu Bapa. Keluarga kami juga orang-orang yang kami kasihi. Dan kalau saudara-saudara kami ada dalam perjalanan hari ini, berlibur atau pergi ke tempat-tempat tertentu, tangan-Mu menyertai kami. Terima kasih yang mulia Allah Israel, Yahweh yang Maha Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Amin. Sampai jumpa saudara sekalian, Tuhan memberkati.